Adapun yang kedua terkait dengan masalah untuk mendapatkan syuruk tadi. Ya, jadi dalam hadisnya itu memang siapa yang sholat jamaah, ya, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dzikir, ya, dzikir itu ya macam-macam, ya, mengikuti misalnya kita wirid, kita baca Quran, kemudian kita ngaji seperti ini, itu bagian dari dzikir. Lalu kemudian masuk waktu syuruk, kemudian kita mengerjakan sholat syuruk, ya, 2 rakaat tadi, maka itu dapat, ya, pahala umrah yang disebutkan tamatan, kita akan mendapatkan pahala sekali umrah dengan sempurna. Nah, itu kalau kita menjalankan syuruk. Nah, ini ya. Nah, tentang syuruknya itu sendiri kan ada yang mengatakan begitu syuruk, ya seperti tadi ada tanda, ya, alarm yang berbunyi bahwa ini waktu syuruk. Syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Itu namanya syuruk. Nah, tapi ada yang mengatakan sholat syuruk itu tidak boleh pada saat terbitnya matahari. Alasannya karena ada hadis lain yang mengatakan tidak boleh sholat antara subuh sampai matahari itu, ya, terbit setinggi gala, gitu ya. Itu waktu duha. Syuruk itu sebenarnya awal waktu duha. Sebenarnya syuruk itu adalah awal waktu duha, tapi baru matahari terbit, ya, matahari keluar gitu, kelihatan gitu. Nah, ya di sini ini ikhtilaf, lagi-lagi ikhtilaf nanti di kalangan ulama. Karena itu ada yang mengambil ab'ad ajalain, 2 waktu yang paling jauh. Waktu yang awal tadi itu waktu matahari terbit, waktu yang paling jauh itu hadis yang kedua tadi. Berarti apa? Ada yang kemudian menangguhkan salat syuruknya ditunggu 15 menit setelah waktu syuruk tadi. Nah, ini terkait dengan waktunya. Terus apakah orang yang di rumah juga bisa mendapatkan itu? Ya tergantung amalnya dia. Ketika dia misalnya melakukan, ya, misalnya habis sholat subuh, ya, mungkin di rumah dia berjamaah, terus mungkin dia sambil wirid, ya, entah wiridnya itu mungkin sambil masak atau apa misalnya gitu, atau mungkin dia duduk di situ sambil baca Quran sampai tunggu waktu syuruk, ya insya Allah dia bisa mendapatkan itu, ya. Jadi ala kulli hal, ya, ini targhib, dorongan, ya, supaya orang tadi itu pertama melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian dia tidak segera meninggalkan, karena itu adalah waktu yang barokah. Waktu subuh sampai syuruk itu adalah waktu yang barokah, ya, di mana kita itu didorong untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala tadi itu. Nah, itu maksudnya, itu targetnya, itu dorongannya, ya. Nah, karena itu Rasulullah memberikan penjelasan seperti itu. Tetapi apakah di sela-sela tadi itu boleh misalnya ngobrol, boleh katakanlah misalnya di luar dzikir tadi, ya, misalnya gitu sambil nunggu waktu syuruk. Nah, itu memang tidak dibahas oleh para ulama. Apakah itu bisa dikatakan menggugurkan kebolehannya tadi sehingga sudah hilang kesempatannya untuk melaksanakan syuruk? Ya, wallahu alam, ya, itu ikhtilaf nanti kalau seperti itu, karena memang tidak dijelaskan seperti yang ditanyakan tadi detailnya seperti apa. Tapi intinya sholat itu dilakukan di waktu matahari terbit tadi, setelah kita menjalankan sholat subuh, ya, dengan berjamaah tadi. Wallahu a'lam.